Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulmia Putri, NIM 2233104 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Kali ini saya akan menjelaskan tugas praktek minggu ketiga dari komunikasi perpajakan, yaitu jenis-jenis komunikasi perpajakan di era digital 4.0. Manusia merupakan makhluk sosial yang tergantung satu sama lain, serta mandiri dan saling terkait dengan orang lain di lingkungannya. Komunikasi ini sangat penting dalam kehidupan manusia, di mana kita dapat melihat bahwa komunikasi dapat terjadi pada setiap langkah manusia. Satu-satunya alat untuk bisa terhubung dengan orang lain di lingkungannya adalah dengan cara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Karena dengan berkomunikasi inilah dapat menciptakan atau meningkatkan aktivitas hubungan antara manusia atau kelompok. Di era digital 4.0, saat ini telekomunikasi terbuka dan informasi publik kini menjadi sangat penting. Komunikasi telah menjelma menjadi kebutuhan dasar ke-10. Beberapa ahli mengatakan bahwa mereka yang mengontrol komunikasi akan menguasai dunia. Komunikasi yang seharusnya dilakukan para fiskus kepada wajib pajak adalah komunikasi efektif. Seperti yang kita ketahui bersama, komunikasi efektif mengacu pada komunikasi di mana komunikan akan berubah pikiran, sikap setelah mendengarkan komunikator. Dalam hal ini, diperlukan komunikasi yang efektif agar wajib pajak mengetahui pajaknya, berapa pajaknya, atau kemana pajaknya pergi. Dengan ini, ketika wajib pajak mengetahui pajak apa yang akan digunakan, otomatis mereka akan menanggung pajaknya tanpa menambah beban. Terkait dengan bentuk komunikasi, terdapat jenis-jenis komunikasi yang dibedakan menjadi 5 jenis komunikasi, yaitu yang pertama komunikasi lisan dan tertulis. Dasar klasifikasi komunikasi lisan dan tertulis adalah bentuk informasi yang disampaikan. Dalam komunikasi interpersonal, metode komunikasi ini paling banyak digunakan. Yang kedua, komunikasi verbal dan nonverbal. Saat dua orang berinteraksi, jenis komunikasi ini akan diterapkan. Kemudian informasi tentang perasaan dan pikiran yang muncul akan disampaikan oleh komunikator. Informasi tentang perasaan seseorang disampaikan secara verbal melalui apa yang dikatakan dan bagaimana pengataannya, dan arti serta kata atau kalimat disampaikan melalui intonasi suara atau secara langsung. Komunikasi nonverbal dapat dilihat dari perasaan seseorang ketika berinteraksi dengan menggunakan bahasa isyarat melalui bahasa tubuh, yaitu ekspresi wajah, gerakan tubuh, isyarat, dan postur tubuh. Yang ketiga, komunikasi ke bawah, ke atas, dan ke samping. Komunikasi linear diklasifikasikan berdasarkan pada arah, aliran, pesan, informasi dalam organisasi. Biasanya, jenis komunikasi ini dilakukan antara karyawan dan pemimpin organisasi dengan menggunakan prosedur dan aturan dan bersifat formal. Ini contoh komunikasi ke atas. Selanjutnya, komunikasi ke bawah. Contohnya, pemimpin menggunakan petunjuk dan penjelasan kepada bawahan, dan bawahan juga berkomunikasi dengan atasannya saat memberi laporan, pengaduan, dan lainnya, namun tidak menghilangkan statusnya sebagai bawahan. Sedangkan komunikasi ke samping antara karyawan dengan karyawan lainnya, komunikasinya bisa berlangsung secara formal maupun non-formal. Yang keempat, komunikasi formal dan informal. Komunikasi dalam suatu organisasi juga dibedakan menjadi formal dan informal. Yang mendasarkan klasifikasi ini adalah gaya, metode, dan pola aliran informasi serta tata krama dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi formal.
Proses komunikasi formal terjadi ketika informasi dikirim melalui model hierarki organisasi yang telah diimplementasikan dalam struktur organisasi dan kemudian diteruskan. Selanjutnya, komunikasi informal. Komunikasi ini komunikasi yang tidak terbatas dan bebas, misalnya antara karyawan dengan karyawan lainnya, bebas berkomunikasi dan terbatas dan tidak terbatas. Yang kelima, komunikasi satu arah dan dua arah. Perbedaan jenis komunikasi ini adalah apakah koresponden memiliki kesempatan untuk bereaksi atau merespon dan menanggapi pesan dan informasi yang dikirim oleh komunikator atau koresponden. Yang pertama, komunikasi satu arah. Komunikasi ini merupakan komunikasi yang tidak diberikan respon atau tanggapan atau tidak adanya umpan balik dari komunikan. Selanjutnya, komunikasi dua arah. Komunikasi ini memiliki umpan balik, yang artinya komunikator mendapatkan respon atau tanggapan dari komunikan. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Terlebih untuk kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.